Shalom. Sekali lagi, Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai 10. Sekali lagi, kitab Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai 10. Di sini saya akan membacakan untuk kita semua. Namun sebelumnya saya akan membacakan perikop Alkitab yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Semuanya adalah kasih karunia. Ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah saya bacakan, tema yang saya berikan pada hari ini yaitu keselamatan karena anugerah. Keselamatan karena anugerah. Siapa sih di sini yang mau menerima anugerah atau kasih karunia Allah? Tentunya setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus mau menerima anugerah atau kasih karunia Allah. Anugerah yang dimaksud di sini yaitu anugerah keselamatan yang Allah berikan kepada kita manusia, terlebih kepada orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus. Keselamatan yang Allah berikan di sini yaitu ketika Allah mau menderita di dunia ini, Allah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Itulah anugerah keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Itu semua Allah berikan itu tanpa Allah meminta sesuatu daripada kita, tetapi Allah memberikannya itu dengan cuma-cuma. Allah mau menebus dosa manusia. Allah mau menyelamatkan manusia dari dosa, supaya manusia tidak dibelenggu oleh dosa lagi. Nah, di sini apa yang menjadi respon kita terhadap keselamatan itu? Apa yang menjadi respon kita keselamatan karena anugerah yang Allah berikan kepada kita? Keselamatan karena anugerah dengan mengikuti nasihat-nasihat dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Yang pertama, tidak memegahkan diri. Kita bisa lihat di ayat yang ke-9. Sebab karena ayat yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, yang dimaksud memegahkan diri di sini adalah dalam KBBI, yaitu menahan diri, tidak menyombongkan diri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita yaitu untuk kita tidak memegahkan diri. Maksudnya tidak memegahkan diri di sini apa sih? Yaitu kita menahan diri kita tidak sombong. Kita tahu bahwa keselamatan yang kita peroleh itu yaitu daripada Tuhan. Allah sendiri yang memberikan keselamatan itu kepada kita. Itu semua karena anugerah Allah. Kalau kita lihat di ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Nah, itu sangat jelas saudara. Dikatakan itu bukan hasil usahamu. Jadi kita sebagai manusia, kita sebagai orang yang sudah percaya, kita tidak boleh memegahkan diri. Karena keselamatan yang kita peroleh. Karena keselamatan yang kita peroleh itu
Itu adalah kasih karunia Allah. Itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Makanya dibilang itu bukan hasil usahamu, bukan hasil usaha kita. Walau di dunia ini kita sudah melakukan kebaikan, kita sudah melakukan hal yang baik, kita menolong sesama kita, kita sudah melakukan pelayanan, bukan itu yang menyelamatkan kita, saudara. Tetapi itu adalah buah dari kita yang sudah menerima keselamatan, kita yang sudah menerima anugerah yang daripada Tuhan. Amin. Keselamatan yang kita berikan, kita harus pergunakan dengan baik. Inilah yang menjadi respon kita sebagai orang percaya. Kita tidak boleh memegahkan diri. Kalau kita bermegah di dalam Yesus Kristus, boleh. Kita bermegah berarti di dalam Yesus Kristus, kita bersyukur karena kita sudah menerima keselamatan. Kita bersyukur karena Yesus mau menyelamatkan kita. Tapi kalau kita memegahkan diri karena kita merasa hebat, saya sudah melakukan hal yang baik, saya sudah melakukan hal yang benar, saya sudah menolong sesama saya sudah membantu sesama saya ketika dia susah. Jangan karena itu kita bermegah, jangan karena itu kita memegahkan diri kita. Tetapi yang harus kita lakukan yaitu kita bersyukur. Kita bersyukur di dalam Yesus Kristus karena kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, sehingga kita memperoleh apa? Keselamatan yang diberikan Allah kepada kita setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi tidak ada alasan untuk kita menyombongkan diri. Tidak ada alasan kita untuk berkata bahwa ini saya hebat, saya sudah melakukan hal yang baik di dunia ini, jadi keselamatan yang saya peroleh itu karena diri saya. Tidak, saudara. Keselamatan yang kita peroleh itu daripada Yesus Kristus. Jadi yang menjadi respon kita tidak memegahkan diri, tapi kita harus bersyukur. Kita harus menahan diri kita. Kita tidak sombong, kita tidak merasa angkuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan di ayat yang selanjutnya, tetapi itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Nah, ini saudaraku, keselamatan yang kita peroleh itu adalah pemberian Allah. Allah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, supaya kita memperoleh keselamatan. Seperti di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16, saya akan membuka. Demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini keselamatan yang kita peroleh yaitu karena kasih karunia Allah, karena anugerah Allah. Supaya apa? Supaya setiap kita yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan kita memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Nah, inilah keselamatan. Allah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Maka dari itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita tidak memegahkan diri, supaya kita tidak sombong. Tidak ada yang harus kita sombongkan di dunia ini. Sebab semua yang ada di dunia ini yaitu pemberian Allah. Allah yang menciptakan. Kita ini adalah ciptaan, jadi kita tidak boleh sombong. Walaupun kita ini diciptakan menurut dan segambar dan serupa dengan Allah, tapi kita tidak boleh sombong, saudaraku. Yang harus kita lakukan yaitu kita tetap bersyukur. Kita bersyukur karena Yesus Kristus telah menyelamatkan kita.
Nah, nasihat yang kedua, respon kita sebagai orang percaya, yaitu yang kedua, melakukan pekerjaan baik. Bisa dilihat di ayat yang ke-10a. Saya akan membacakannya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, yang dimaksud melakukan pekerjaan baik di sini yaitu kita mengerjakan sesuatu, melakukan. Berarti kita mengerjakan sesuatu yang harus kita kerjakan di dunia ini. Apa aja sih pekerjaan yang harus kita lakukan? Kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Yang kita harus lakukan yaitu kita mengabarkan kebenaran Injil. Kita mengabarkan kabar baik kepada orang-orang yang masih belum mengenal kebenaran firman Tuhan. Inilah respon kita yang harus kita lakukan ketika kita sudah menerima keselamatan, yaitu kita harus melakukan pekerjaan baik, mengabarkan Injil, melakukan pelayanan. Nah, itu yang harus kita lakukan, saudaraku. Kita harus melakukan pelayanan. Kita harus mengabarkan Injil supaya apa? Supaya orang-orang di luar sana yang masih belum mengenal Yesus Kristus, sehingga mereka bisa mengenal, mereka tahu siapa itu Juru Selamat, siapa itu Yesus Kristus, siapa itu penyelamat di dunia ini, siapa itu pencipta yang benar. Nah, itu yang harus kita sampaikan. Seperti di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Di situ Allah memerintahkan kita untuk apa? Untuk kita mengabarkan Injil. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Nah, itu yang harus kita lakukan di dunia ini. Karena kita sudah memperoleh keselamatan, yang harus kita lakukan, feedback yang harus kita lakukan, yaitu kita mengabarkan Injil. Kita melakukan pelayanan. Kita tidak boleh hanya diam-diam saja. Aku kan sudah menerima keselamatan. Ngapain sih mau ngabarin Injil? Ngapain sih aku harus melakukan hal yang seperti ini? Nggak boleh, saudaraku. Yang harus kita lakukan yaitu kita mengabarkan Injil. Kita menyebarkan kebenaran firman Tuhan kepada siapapun, supaya mereka dapat menerima keselamatan yang Allah berikan. Karena tujuan Yesus Kristus mati di atas kayu salib itu untuk menebus dosa manusia, itu semua manusia. Terlebih yang mendapat keselamatan yaitu orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Nah, itu yang menjadi tugas kita, mengabarkan Injil supaya mereka mendapatkan keselamatan yang daripada Yesus Kristus. Nah, nasihat yang ketiga yang menjadi respon kita dari kebenaran firman Tuhan yaitu hidup di dalamnya. Bisa lihat di ayat 10b. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya berarti kita tinggal di dalam Tuhan. Kita tinggal diam di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita memegang teguh kebenaran firman Tuhan. Kita menyimpan kebenaran firman itu di dalam hati kita. Itulah yang dinamakan hidup di dalamnya. Tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita memegang kebenaran firman Tuhan. Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah yang Allah mau kepada kita. Kita yang sudah tahu kebenaran, kita yang sudah diselamatkan, kita harus hidup di dalam Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita tetap memperoleh keselamatan itu.
Walaupun keselamatan yang kita peroleh itu karena kasih karunia Allah, karena pemberian Allah, kita juga harus hidup di dalamnya. Jangan karena kita merasa kita sudah diberikan keselamatan kepada Yesus Kristus, kita tidak mau hidup di dalam Yesus Kristus. Itu sia-sia, saudaraku. Yang harus kita lakukan yaitu kita harus hidup di dalam Tuhan. Kita harus memegang kebenaran firman Tuhan. Nah, hidup di dalam Tuhan berarti kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Allah firmankan kepada kita, kita lakukan. Seperti apa? Seperti kita melakukan pelayanan, kita menyembah Yesus Kristus, seperti kita melakukan pekabaran Injil. Itu yang Allah mau dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi respon kita terhadap keselamatan yang Allah berikan kepada kita, saudaraku. Jadi, tidak ada alasan untuk kita tidak hidup di dalam Tuhan. Agar kita tetap diselamatkan, tetap dalam naungan Tuhan, kita harus hidup di dalam Yesus Kristus. Kalau kita tidak hidup di dalam Yesus Kristus, kita akan menjauh daripada Yesus Kristus. Maka dari itu, supaya keselamatan yang kita peroleh tidak menjadi sia-sia, kita harus hidup di dalam Yesus Kristus. Supaya kita tetap diselamatkan oleh Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita belajar bahwa kita harus tinggal di dalam Yesus Kristus. Kita harus melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Bahwa orang yang hidup di dalamnya adalah orang-orang yang sudah percaya. Orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah percaya. Orang-orang kudus, orang-orang umat pilihan Allah. Kita harus tinggal di dalam Yesus Kristus. Karena kita sudah diselamatkan. Itulah yang menjadi buah keselamatan kita. Kita harus diam di dalam Yesus Kristus. Kita memegang kebenaran firman Tuhan. Karena di dunia ini yang kita harus lakukan yaitu membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan serta hidup di dalamnya. Supaya apa? Supaya keselamatan yang kita peroleh daripada Yesus Kristus tidak menjadi sia-sia, tapi itu menjadi buah dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir untuk mengingat kita kembali bahwa keselamatan karena anugerah yang kita peroleh itu respon nasihat yang Allah berikan kepada kita, yang menjadi respon kita yaitu tidak memegahkan diri. Kita tidak boleh memegahkan diri karena keselamatan yang kita peroleh itu adalah pemberian Allah. Walaupun kita melakukan kebaikan dunia ini, itu bukan yang menyelamatkan kita, tetapi yang menyelamatkan kita itu adalah Yesus Kristus yang rela mati di atas kayu salib. Yang menjadi buah kita yaitu kita selalu mensyukuri, dan perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah buah dari keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Dari perbuatan yang kita lakukan itu, kita boleh memegahkan diri. Yang kedua yaitu melakukan pekerjaan baik. Kita harus melakukan pekerjaan baik dalam Yesus Kristus. Sebab Yesus sudah memberikan keselamatan bagi kita. Yang harus kita lakukan yaitu mengerjakan sesuatu yang sudah Allah berikan kepada kita, yang sudah Allah persiapkan bagi kita, yaitu mengabarkan Injil, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ketiga yaitu hidup di dalamnya. Kita harus tetap tinggal di dalam Yesus Kristus karena kita sudah diselamatkan. Kita orang percaya harus tinggal di dalam Yesus Kristus, memegang kebenaran firman Tuhan, mau melayani Yesus Kristus. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.